Video ini khusus buat teman-teman yang berkeinginan untuk menjadi orang kaya, terkhususnya kaya dalam segi keuangan. Karena setelah saya mengarungi berbagai lembah kehidupan ini, ternyata kaya itu ada caranya. Dan caranya sangat-sangat sederhana dan mudah sekali untuk dilakukan. Dan tentunya cara kaya di sini sesuai dengan apa yang saya pelajari dari pengalaman hidup saya. Jadi tolong simak baik-baik video ini agar tidak gagal paham, karena lebih baik tidak paham sama sekali daripada kita gagal paham. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke caranya, kita akan bahas dulu sedikit tentang apa itu kaya. Tentunya makna kaya di sini pasti berbeda setiap orang. Ada yang berpikir memiliki aset 1 miliar itu sudah kaya, namun ada juga yang berpikir kalau sudah memiliki aset yang 10 miliar itu baru kaya, dan seterusnya. Tapi yang jelas kaya itu adalah, kalau secara sederhananya, ketika aset kita atau pemasukan kita lebih besar berkali-kali lipat dari hutang atau pengeluaran kita. Jadi walaupun kita memiliki aset 10 miliar tapi hutang kita 15 miliar, maka itu belum termasuk dalam kategori kaya. Nah, sekarang kita lanjut ke alasan kenapa kita harus menjadi orang kaya. Kita sebenarnya dalam Islam ini secara tidak langsung dituntut harus menjadi orang kaya. Secara tidak langsung, oke? Karena banyak ibadah yang harus dikerjakan harus mempunyai harta. Contohnya, naik haji tentunya kita perlu uang. Atau zakat kita juga butuh uang. Apalagi kalau mau zakat yang lebih bermanfaat lagi, yaitu zakat mal. Tentunya harus memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu. Memang secara hukum tidak ada kewajiban untuk menjadi orang kaya. Tapi, secara halus, Islam mendorong kita untuk harus menjadi orang kaya. Jika kita betul-betul membaca kisah dari Rasulullah SAW sejak beliau lahir sampai beliau wafat, beliau sangat kuat dalam segi keuangan. Apalagi ketika sedang berusia di 20-an tahun, di mana saat itu karir Rasulullah dalam berbisnis sedang naik-naiknya. Lihatlah berapa omset yang beliau hasilkan dalam sekali ekspedisi dalam bisnisnya. Bahkan, Rasulullah berbisnis sampai ke luar negeri, bukan hanya di sekitar Jazirah Arab saja. Lihatlah jumlah mahar yang beliau kasih kepada Khadijah. Lihatlah berapa banyak sedekah beliau. Lihatlah berapa orang yang hidup bersama beliau, seperti membiayai Ali, membiayai Zaid, dan sebagainya. Tentunya, kalau Rasulullah miskin, tidak akan sanggup membiayai mereka semua. Dan yang paling jelas lagi, lihatlah wakaf tanah Rasulullah sendiri, di mana beliau mewakafkan 15 bidang tanah, dan nilai per bidangnya itu setara dengan 25 kg emas. Dan kalikan saja, 25 kg emas dikali dengan 15 bidang tanah, itu total wakaf beliau sebesar 385 kg emas. Dan jika kita rupiahkan sekarang, dengan harga emas yang per kilonya itu sekitar 1M 60 jutaan, kita ambil simpelnya aja 1 kilo itu 1M. Jadi kurang lebih total wakaf Rasulullah sendiri itu senilai 385 miliar. 385 miliar itu total wakaf. Dan kita bisa bayangkan sendiri bagaimana kekayaan Rasulullah. Wakafnya saja senilai sebegitu besar. Nah, jadi bagi yang mengira Rasulullah adalah orang miskin yang sengsara, mungkin coba lagi dibaca sejarahnya baik-baik. Nah, bedanya Rasulullah dengan orang kaya pada umumnya adalah ketawaduan beliau. Beliau anti dengan yang namanya flexing atau pamer-pamer harta. Bahkan sebanyak apapun yang masuk, maka sebanyak itu juga yang beliau keluarkan untuk kebaikan banyak orang. Beliau tidak pernah menumpuk harta untuk dirinya sendiri. Tapi Rasulullah mencari harta dengan kapasitas yang besar agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itulah sebabnya Rasulullah tidak pernah mencolok dalam segi kemewahan. Kehidupan beliau sangat-sangat sederhana sekali. Jadi ibarat kita kalau cuma ngejar target gaji UMR, maka nggak bakalan bisa untuk bermanfaat untuk banyak orang. Untuk kita aja masih kurang, nah itulah alasannya kenapa kita harus menjadi orang kaya. Dan Rasulullah juga mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dengan berdagang atau berbisnis. Jadi itu, kalau mau jadi kaya, usahakan berdagang atau berbisnis. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan tentang cara mudah untuk kaya menurut pengalaman saya sendiri. Jika teman-teman mau menjadi orang kaya, maka bangunlah dulu kekayaan tersebut di dalam jiwa kita masing-masing. Oke, sekali lagi saya ulangi, jika kita mau menjadi orang kaya, maka bangunlah dulu kekayaan tersebut di dalam jiwa kita masing-masing. Karena semuanya berawal dari dalam, baru menjadi nyata di luar. Nah, jika teman-teman ingin membangun kekayaan di dalam jiwanya masing-masing, maka mulailah dari bersedekah. Coba paksakan untuk bersedekah setiap subuhnya, ya, setiap subuhnya. Sedekah yang saya maksud adalah sedekah 10%
setiap subuhnya. Ini sangat berdampak besar di kehidupan saya. Ya, dari sejak saya konsisten melakukan hal tersebut, banyak sekali peluang dan kesempatan yang muncul di kehidupan saya untuk mengais lebih banyak lagi uang. Mentor saya pernah ngomong bahwa sedekah itu akan membantu kita untuk menjadi orang kaya. Kalau kamu mau kaya, maka bersedekahlah. Kalau nungguin kaya baru bersedekah, itu hanya omong kosong belaka. Saya awalnya memang tidak percaya terhadap kutipan tersebut. Tapi, saya memaksakan saja sedekah 10% setiap subuhnya. Berawal dari 5.000 per harinya, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya. Karena ketika itu penghasilan saya cuma 50.000, jadi saya ambil 10%-nya cuma 5.000 rupiah per harinya. Itu bertahun-tahun saya jalani. Dan ternyata berawal dari situlah semua titik balik saya dalam kehidupan ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ketika kamu bersedekah, maka tidak akan langsung berubah besoknya menjadi orang kaya. Oke? Ingat ya, karena semuanya tetap butuh proses dan waktu. Yang intinya ketika kita bersedekah setiap subuh yang menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan, maka itu yang akan merubah segalanya. Jika kita masih memikirkan untuk diri kita sendiri, maka selamanya tidak akan pernah kita menjadi orang kaya. Karena kapasitas atau wadah kita masih kecil. Tapi jika kita memikirkan bagaimana cara untuk bermanfaat banyak orang, maka Allah akan mudahkan dan akan bantu kita untuk mencapai jalan tersebut. Nah, oke, bagi teman-teman yang mau merubah nasibnya, cobalah untuk memaksakan diri bersedekah setiap subuhnya 10% dari penghasilannya. Percaya sama saya, banyak kemudahan dan peluang yang akan menghampiri kita untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi rezeki. Memang awalnya sedikit terpaksa, tapi tetap lakukanlah setiap subuhnya, sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan rasakan sendirilah bagaimana perubahannya setelah sedekah 10% setiap subuh itu menjadi sebuah kebiasaan. Oke, sampai di sini dulu mungkin video kita kali ini. Tidak panjang-panjang. Saya cuma menyampaikan kalau mau kaya, paksakan diri bersedekah dari sekarang 10% dari penghasilannya setiap subuhnya. Oke, paksakan diri dan lihatlah perubahannya bagaimana. Karena kalau saya jelaskan bagaimana efek dari bersedekah 10% setiap subuh itu, mungkin di video yang lain. Jadi di sekarang ini saya cuma mau menyampaikan sedekah 10% setiap subuh itu betul-betul berdampak besar di kehidupan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.